Puji nama Tuhan, kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah online Gereja GKP BMDC Karawang. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap kita yang sedang menyaksikan ibadah online ini. Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak kita semua untuk terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman. Ajar kami Tuhan untuk mengerti isi hati-Mu. Bentuk kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan bahwa lama-kelamaan kasih di dalam dunia ini akan semakin dingin. Firman Tuhan berkata bahwa karena kedurhakaan manusia, maka kasih di dunia ini lama-kelamaan akan semakin dingin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau orang lain atau kalau dunia ini semakin tidak menunjukkan kasihnya dalam hidupnya, berbeda dengan kita umat yang percaya. Kita harus tetap menunjukkan kasih di dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, pada waktu itu Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus tentang bagaimana mereka harus tetap hidup di dalam kasih. Mari kita langsung membuka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-3 sampai ke-7. Mari kita membacanya. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat keempat, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat keenam, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ayat terakhir, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Rasul Paulus berkata di dalam suratnya 1 Korintus 13, dikatakan bahwa kalaupun aku rela memberikan tubuhnya untuk dibakar, diserahkan kepada umat Tuhan, tetapi kalau tidak ada kasih di dalam hidupnya, maka dikatakan oleh Rasul Paulus tidak akan ada faedahnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa melakukan berbagai banyak hal. Kita bisa menunjukkan berbagai banyak hal. Kita bisa memberikan berbagai banyak hal. Tetapi apabila tidak ada kasih dalam hidup kita, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, maka tidak akan ada faedahnya. Bapak Ibu yang terkasih, bisa saja orang melakukan banyak hal tetapi tidak ada kasih dalam hidupnya. Tetapi orang yang hidup di dalam kasih pasti hidup di dalam pengorbanan.
Tetapi orang yang memberikan atau memberikan pengorbanan, belum tentu orang itu hidup di dalam kasih. Karena itu, mari kita belajar apa yang dimaksudkan kasih, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang tertulis di dalam ayatnya yang keempat sampai ketujuh. Mari kita terlebih dahulu membaca di ayat yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Hal yang pertama, pengertian kasih yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, yaitu sabar. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Rasul Paulus menginginkan jemaat-jemaat di Korintus pada waktu itu supaya mereka bersabar di dalam berbagai macam pencobaan, supaya mereka tetap bersabar di dalam berbagai macam kesulitan, seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus melayani ke berbagai daerah pada waktu itu. Ketika Rasul Paulus memberitakan Injil kebenaran, di perjalanan Rasul Paulus harus menghadapi berbagai macam pencobaan yang selalu mengancam nyawanya. Seringkali Rasul Paulus menderita kelaparan, ancaman-ancaman dari orang-orang yang ingin membunuhnya, ancaman-ancaman dari ganasnya binatang buas di padang gurun. Saudara-saudaraku, tetapi Rasul Paulus tetap sabar. Dia tetap melakukan kebenaran. Dia tetap memberitakan Injil kebenaran sampai akhir hidupnya. Hal ini juga lah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, supaya mereka hidup di dalam kasih, yaitu tetap bersabar. Mungkin saat hari ini Bapak Ibu yang terkasih sedang mengalami berbagai pergumulan hidup. Saya percaya setiap kita mempunyai pergumulan hidupnya masing-masing. Tetapi saya ingin katakan kepada setiap kita, apapun pergumulan itu, percayalah Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Dikatakan bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan kita pencobaan-pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Tuhan akan memberikan jalan keluarnya bagi kita, supaya kita mampu menopang atau mengatasi masalah tersebut. Hal yang pertama yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang hidup di dalam kasih, yaitu sabar. Sabar. Hal yang kedua, yaitu dikatakan di dalam ayat yang keempat, hiduplah di dalam kemurahan hati. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap kita yang menunjukkan kemurahan hatinya kepada setiap orang yang membutuhkan. Saya mengetahui jemaat-jemaat Tuhan yang terus hidup di dalam kemurahan hati. Saya percaya Tuhan memberkati setiap kita. Saya percaya Tuhan tidak akan tinggal diam dan hanya melihat, tetapi Dia akan turun tangan untuk memberkati saya dan saudara. Saudaraku, Rasul Paulus mengatakan apabila kita hidup di dalam kasih, maka kita harus hidup di dalam kemurahan hati. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya bahwa ketika kita bermurah hati kepada setiap orang yang membutuhkan, kita tidak akan menjadi kekurangan. Dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa ada orang yang selalu memberi, tetapi dirinya tidak kekurangan. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan senantiasa memberkati, senantiasa menambah-nambahkan kepada dia.
Mungkin ada orang yang berpikir, kalau saya memberkati orang lain, kalau saya ingin memberi kepada orang lain, maka saya akan kekurangan, maka Tuhan, atau saya akan tidak dapat hidup. Bapak Ibu, pemikiran itu adalah salah, keliru. Kalau Tuhan memberitakan, atau kalau Tuhan memberitakan kepada kita untuk hidup dalam kemurahan hati, maka Tuhan juga tidak lupa untuk memberkati kita di dalam segala kelimpahannya. Karena itu Bapak Ibu, jangan takut untuk tetap bermurah hati. Hal yang ketiga dikatakan di dalam ayatnya yang keempat, yaitu tidak memegahkan diri atau tidak sombong. Hal yang ketiga adalah tidak memegahkan diri atau tidak sombong. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kalau aku mampu memberikan tubuhku untuk diserahkan, untuk dibakar, tetapi kalau tidak ada kasih dalam hidup, maka tidak akan ada faedahnya. Kalau aku memiliki iman yang besar, bahkan aku memiliki iman untuk memindahkan gunung, dikatakan oleh Rasul Paulus, tetapi kalau tidak ada kasih dalam hidupnya, maka semuanya itu sia-sia. Saudara-saudaraku yang terkasih, dikatakan orang yang hidup di dalam kasih, ia tidak akan memegahkan dirinya, dia tidak akan hidup sombong. Artinya Bapak Ibu, kalau kita memiliki apa yang kita miliki saat hari ini, uang, jabatan, keluarga, kedudukan, apapun itu, semuanya itu Tuhan yang memberikannya. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kita tidak perlu menyombongkan diri. Kita tidak perlu memegahkan diri dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang sudah kita lakukan bahkan. Karena semuanya itu berasal daripada Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada kita, bukan karena hebat gagahnya kita, karena kita ini sebenarnya lemah. Firman Tuhan mengatakan bahwa hidup kita ini bagaikan seekor ular yang tidak memiliki daya apapun. Kalau kita memiliki apa yang kita miliki saat hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan tunjukkan bagi setiap kita. Karena itu kita harus tetap hidup di dalam kasih, yaitu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Bapak Ibu, kalau kita melihat kehidupan Yesus Kristus, Yesus Kristus yaitu Allah yang menjelma sebagai manusia, dikatakan bahwa dia mengosongkan dirinya dan tunduk kepada Allah. Mengosongkan dirinya Bapak Ibu, artinya bahwa dia tidak memegahkan dirinya, dia tidak menyombongkan dirinya, dia tidak memegahkan apa yang dia miliki, apa yang dia mampu, tetapi dia mengosongkan dirinya untuk tunduk kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kasih yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus harus juga kita teladani apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, kasih yang dikatakan oleh Rasul Paulus, yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ini, adalah kasih yang berarti tidak mementingkan dirinya sendiri. Kalau kita belajar bahasa asli dari kitab Perjanjian Baru, yaitu bahasa Yunani, kasih yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini adalah kasih agape. Ada banyak bermacam-macam kasih. Ada kasih philia, kasih eros, kasih agape. Kasih agape ini adalah kasih yang ditunjukkan oleh Allah kepada setiap manusia
yaitu kasih yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Kasih yang tidak harus menuntut balas. Kasih yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kita hidup di dalam kasih itu. Hidup kita dikatakan bukannya milik kita sendiri, tetapi milik Kristus. Dengan demikian hidup kita ini harus memuliakan Tuhan, yaitu untuk menjadi berkat bagi setiap orang, terlebih di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita lebih jauh membaca ayat selanjutnya. Dikatakan di ayatnya yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Orang yang hidup di dalam kasih pasti hidupnya adalah hidup yang bijaksana. Hidup yang penuh dengan kebaikan, kesopanan. Dikatakan di dalam firman Tuhan, dikatakan bahwa orang yang hidup dalam kasih, dia bukanlah seorang yang pemarah. Mungkin setiap kita bisa saja marah. Bahkan Yesus juga pernah marah ketika Yesus ada di bait Allah. Tetapi marah dengan pemarah berbeda. Kalau marah berarti kita bisa mengeluarkan. Apabila kita merasa kesal, kita boleh saja bisa marah. Tetapi apabila pemarah, maka orang ini menunjukkan semua hal di dalam kemarahan. Menunjukkan setiap situasi di dalam kemarahan. Tetapi dikatakan orang yang hidup di dalam firman Tuhan, dia harus hidup di dalam kasih. Saudara-saudaraku, lebih jauh dikatakan di dalam ayat yang ke-6, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ayat 7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya setiap kita hidup di dalam kasih. Apabila kita ingin hidup di dalam kasih, dikatakan bahwa kita harus sabar. Sabar menanggung segala cobaan. Sabar di dalam kesulitan-kesulitan kita. Kita harus bersabar diri. Kita harus tetap bersabar. Karena kita percaya Tuhan akan membuka jalan. Tuhan akan memberkati kita. Sehingga kita mampu untuk menanggung semua masalah tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, apabila kita ingin hidup dalam kasih, yaitu kita harus hidup di dalam kemurahan hati. Selanjutnya kita harus hidup tidak memegahkan diri, tidak sombong. Dan selanjutnya Bapak Ibu dikatakan bahwa kita harus mencari kebijaksanaan dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita sebagai anak-anak Tuhan hidup di dalam tengah-tengah dunia ini. Ada banyak orang yang menyaksikan hidup kita. Saya berharap kita semuanya hidup di dalam kasih, sehingga orang lain melihat bahwa benarlah kita ini anak-anak Allah, anak-anak yang penuh di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan apabila kasih di dunia ini lama-kelamaan akan semakin dingin, tetapi bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kasih itu harus tetap.
kasih itu tidak boleh semakin dingin, tapi kasih yang hidup dalam hidupnya kita harus tetap kita usahakan, harus semakin berkobar-kobar. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya setiap kita sudah hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Mari kita teruskan hidup di dalam kasih. Mari kita teruskan hidup di dalam perjalanan bersama dengan kasih Tuhan. Hidup di dalam kasih Tuhan dan hidup di dalam hidupnya kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Bapa, firman Tuhan yang boleh saya sampaikan ini biarlah menjadi berkat untuk setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan. Kami rindu ya Bapa untuk senantiasa hidup di dalam kasih. Ajar kami, bentuk kami untuk semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah sampai di penghujung acara. Mari kita tutup di dalam doa dan ucapan berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk berkat dan pertolongan Tuhan. Bapa, kami percaya biarlah firman yang baru saja kami dengar boleh bermanfaat bagi kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Saudara-saudaraku, firman Tuhan berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dengan setia, maka ketahuilah bahwa Tuhan akan memberkati engkau. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah apapun yang kau kerjakan di dalam Tuhan, diberkatilah setiap langkahmu, dan terimalah berkat-berkat ini yang datangnya daripada Allah Bapa Surgawi, daripada anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan daripada Roh Kudus yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus dan setiap kita yang percaya, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.